Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan kasih Tuhan, kita kembali bertemu dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mengangkat syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik di setiap langkah hidup kami. Dari hari ke hari kesetiaan-Mu tidak berkesudahan. Ya Tuhan, kini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jatuh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 diberi tema hati yang penuh belas kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita rasakan serta lakukan ketika melihat orang yang menderita? Akankah kita mengulurkan tangan kita dan menolong mereka sekalipun ada yang menghalangi kita? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan, sekalipun ia mendapatkan tantangan dari orang-orang Farisi yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat, tetapi tidak memiliki kasih. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, orang Farisi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang yang mengatakan bahwa menyembuhkan pada hari Sabat merupakan pelanggaran, justru tidak merasa bersalah untuk merencanakan pembunuhan. Betapa jahatnya hati para pemimpin agama ini. Mereka tidak lagi peduli mana benar dan mana yang salah. Mereka hanya mau diri mereka yang menang. Inilah hal yang sampai sekarang terjadi juga di dalam
gereja. Kita tidak peduli mana yang benar. Kita hanya mau dianggap benar, apapun alasannya. Karena keegoisan kitalah sehingga kita terkadang tidak dapat berbuat kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, semakin keras hati kita melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Tuhan. Semakin keras hati kita di dalam kenyamanan kita sendiri, semakin jauh kita dari kenyamanan berada di dalam Tuhan. Dan semakin kita kejam dan keras terhadap orang lain, semakin kita tidak mengerti sifat pengampunan Allah. Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Yesus telah menunjukkan hati yang penuh belas kasih kepada kita. Ia telah menyelamatkan kita, maka kita mestinya juga punya hati yang penuh dengan belas kasih dan rela berkorban untuk menolong orang-orang yang menderita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang kehidupan kami yang kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan pula yang Tuhan tetap berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami sudah membaca serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, memberikan kesehatan, sehingga kami tetap kuat dan sehat untuk melakukan segala aktivitas kami yang Tuhan sudah percayakan pada masing-masing kami. Berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang berjuang menuntut ilmu. Tuhan senantiasa memberkati, sehingga anak-anak kami tekun untuk belajar, dan apa yang dicita-citakan boleh diraih nantinya. Mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberkati, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang sakit, memberkati makanan dan minuman serta obat-obat yang sedang dikonsumsi, sehingga boleh sembuh dan kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga tercipta damai dan rukun. Berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami boleh diperintah seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh leluasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ku cari wajah-Mu,
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber